Anda kembali di Anies Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, pelaku penusukan bocah SD di Cimahi, Jawa Barat berhasil ditangkap. Diduga pelaku berencana merampas ponsel milik korban sebelum menusuk korban hingga tewas. Usai memeriksa saksi dan mendalami keterangan keluarga, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan bocah SD di Cimahi, Jawa Barat. Pelaku adalah Rizaldi Nugraha Gumilar, 22 tahun, warga Kota Bandung, Jawa Barat. Diduga pelaku telah merencanakan pembunuhan terhadap korban saat pulang mengaji. Sebelum menusuk korban, pelaku sempat meminta ponsel milik korban. Tak hanya mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan orang tua pelaku karena dinilai tidak kooperatif. Orang tua pelaku enggan menyebutkan tempat persembunyian anaknya kepada polisi. Bahkan orang tua pelaku sempat menyuruh pelaku untuk kabur agar tidak tertangkap. Sebenarnya Senin ini yang bersangkutan akan melarikan diri kemana? Ke Kalimantan. Tapi sekali lagi Allah Maha baik, doa orang tua dan doa Bapak Ibu semua dikabulkan, akhirnya tersangka bisa kita tangkap dan alhamdulillah barang bukti yang dipergunakan baik itu sepeda motor, baik itu sangkur, baik itu baju, baik itu jas yang dipakai tersangka bahkan untuk mengelak, mohon maaf, darah yang ada di sangkur tersebut sampai sandal, sampai semuanya bisa kita dapatkan semua dan sekarang bisa rekan-rekan lihat di depan. Sebelumnya, seorang bocah perempuan di Cimahi, Jawa Barat ditusuk hingga tewas saat pulang mengaji. Aksi biadab pelaku terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Usai ditusuk, korban sempat berjalan meminta pertolongan kepada warga. Namun nyawa korban tidak tertolong meski telah dievakuasi warga ke rumah sakit. Akibat perbuatannya, pelaku dan orang tuanya terancam pasal pembunuhan berencana yang disertai pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Orang tua bocah yang menjadi korban penusukan hingga tewas di Cimahi, Jawa Barat diselimuti kesedihan saat hadir dalam gelar perkara. Keluarga menyampaikan ikhlas menerima takdir kepergian putri mereka. Isak tangis kesedihan keluarga PS, bocah 12 tahun yang tewas terbunuh akibat ditusuk saat pulang mengaji, tak terbendung saat menghadiri gelar perkara kasus pembunuhan korban. Orang tua korban, Suhendra Agung dan Nita Pasca, tak kuasa menahan kesedihan saat berbicara di hadapan awak media. Ayah korban, Suhendra Agung, berusaha menguatkan diri saat menyampaikan ucapan terima kasih kepada aparat kepolisian yang telah menangkap pelaku penusukan putrinya. Alhamdulillah, pelakunya sudah tertangkap. Saya ini ikhlas ya, sudah menjadi takdir anak saya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi kepada anak siapapun yang dialami kami. Sementara tersangka Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical terancam hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Kasus kematian akibat gagal ginjal akut pada anak terus meningkat. Terbaru, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebutkan dari 245 kasus, 141 diantaranya meninggal dunia. Kementerian Kesehatan merilis data terbaru terkait jumlah pasien dengan gangguan ginjal akut. Per 22 Oktober 2022, Kemenkes mencatat ada 245 pasien, 141 diantaranya meninggal dunia. Mayoritas pasien merupakan anak di bawah 5 tahun. Sebagai langkah kewaspadaan, Kemenkes telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirup ke masyarakat. Kita larang untuk diresepkan dan kita larang juga untuk dijual, ya, di
apotek-apotek, dan kita minta juga dibantu sama Ikatan Dokter Anak Indonesia, dokter-dokter kalau bisa jangan resepkan dulu. Kasus gagal ginjal akut ini diduga dipicu oleh obat sirop yang mengandung etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG melebihi ambang batas normal. Dalam hal ini, kinerja Badan POM menjadi sorotan, sebab BPOM bertugas mengawasi obat-obatan termasuk yang menjadi pemicu kasus gagal ginjal akut. Namun demikian, Badan POM meminta masyarakat menghentikan penggunaan seluruh obat sirop sambil menunggu penelitian BPOM dan Kementerian Kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus kematian anak akibat gagal ginjal akut di Sumatera Barat bertambah menjadi 13 orang. Polisi merazia sejumlah apotek di Kota Padang mencari obat-obatan yang dilarang pemerintah. Razia serupa juga digelar petugas gabungan dari Dinas Kesehatan dan Kepolisian Aceh Barat. Mengantisipasi terus bertambahnya jumlah anak meninggal akibat kasus gagal ginjal akut di Padang, kepolisian menggelar razia di sejumlah apotek. Petugas merazia obat-obatan berdasarkan edaran Kementerian Kesehatan. Kemenkes sebelumnya melarang 102 obat sirup untuk diresepkan dan dijual di apotek. Namun dalam razia ini, petugas belum menyita obat-obatan dan hanya menginstruksikan kepada pemilik apotek untuk menempatkan obat sirup dilarang ke tempat khusus agar tidak diperjualbelikan sementara waktu. Kita tahu wilayah Sumatera Barat mendapat korban terjadinya gagal ginjal akut pada anak ini sebanyak 13 orang yang sudah meninggal dunia. Sehingga Polresta Padang sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dengan Balai POM untuk mengetahui obat-obat jenis mana saja yang diminta untuk tidak dijual. Nah, itu. Setelah temuan kasus gagal ginjal akut, omset pemilik apotek dan toko obat turun hingga 70%. Pihak apotek tahu nggak Pak 102 obat itu? Ada nggak? Kalau yang 102 kami belum tahu lagi. Belum ada surat edarannya mana-mana obat yang 102 itu kami belum tahu. Yang 5 baru Pak? Yang 5 yang baru tahu. Pak, ini terlanjur sudah dilarang. Apakah dikembalikan lagi ke distributor atau seperti apa Pak? Kalau ada perintah penarikan kami balikkan. Nah, cuman penarikan dari sampai sekarang belum ada. Sementara di Aceh Barat, petugas gabungan dari Dinas Kesehatan bersama polisi menemukan sejumlah apotek masih menjual obat sirup yang dilarang Kemenkes. Petugas di Kota Melabuh ini juga meminta agar obat-obatan yang dilarang disimpan dan tidak diperjualbelikan. Sejenis obat cair semuanya itu sudah diamankan, sementara tidak boleh digunakan. Kalau untuk korban untuk Aceh Barat itu belum ada, tapi ada dugaan sementara. Itu belum pasti, kita hanya menunggu kepastian dan kita harus berkoordinasi juga dengan Rumah Sakit CMD. Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Rizky Andrian menyatakan obat yang ditemukan akan disegel dan disimpan di gudang apotek. Namun jika ada yang masih nekat menjual, pihaknya akan bertindak tegas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan mengenai adanya kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Dari hasil penelitian, Menkes menyebutkan obat kimia berbahaya menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut. Terjadi bulan Agustus, bukan di awal tahun. Kita mulai bergerak di bulan September dengan analisa patologis yang kita dapetin tidak ketemu penyebabnya apa. Kemudian di 5 Oktober WHO mengeluarkan warning bahwa terjadi kasus yang mirip di Gambia, penyebabnya adalah zat kimia yang ada di pelarut obat-obatan. 5 Oktober. Nah, sesudah 5 Oktober ini kita menerima rilis dari WHO, kita komunikasi dengan WHO juga dengan pemerintah Gambia. Kita melakukan analisa toksikologi. Jadi kalau yang pertama di bulan September kita lakukan analisa patologi karena dugaan kita disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit. Begitu ada announcement WHO tanggal 5 Oktober, langsung kita minggu berikutnya lakukan analisa toksikologi. Karena mengarah lebih ke zat kimia. Dan dikonfirm, kita tes ke 10 anak, 7 ternyata darahnya atau urinnya mengandung zat kimia ini. Jadi positif memang 70% orang yang kena
itu disebabkan oleh adanya zat kimia ini di tubuhnya. Kita melakukan konfirmasi kedua, kita lakukan biopsi yang meninggal. Apakah ada ciri-ciri kerusakan ginjal yang disebabkan zat kimia ini? Karena sudah ketahuan kalau zat kimia ini merusak ginjalnya seperti apa. Kita cek 100%. Memang terjadi kerusakan ginjal sesuai dengan ciri-ciri yang disebabkan oleh obat kimia ini. Jadi itu memperkuat bahwa penyebabnya adalah obat kimia ini. Kemudian analisa yang ketiga untuk konfirmasi, kita datangin rumah-rumahnya. Seluruh rumah pasien ini kita datengin, kita ambil obat-obatannya, sekali lagi kita cek ada atau tidak obat-obatan senyawa kimia yang berbahaya ini. Kita menggunakan lab Puslap Polri, memang yang mereka lakukan sifatnya baru kualitatif, ada atau tidak. Obat-obatan penyebab gangguan gagal ginjal akut disinyalir masih beredar bebas, terutama di toko online. BPOM akan bekerja sama dengan kementerian terkait untuk menghentikan peredaran obat-obatan tersebut. Jenis obat, ada 3 jenis obat ya, dari 5 yang tidak memenuhi syarat tersebut itu banyak dijual di online ya. Sehingga kami sudah melakukan kerjasama dengan Menkominfo ya untuk ada sekitar 1.400 tautan ya yang akan segera kami lakukan tindak lanjut sebagai bagian dari cyber patrolnya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan kemudian juga tadi merefer pada Pak Menkes, menjadi penting juga bahwa hati-hati untuk mengkonsumsi obat ya. Kita tidak pernah tahu ada impurities apa ada di dalamnya, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Tapi yang penting juga adalah selalu mencatat ya obat yang dikonsumsi, apakah itu swamedika di rumah ataupun nanti setelah ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengusut dugaan tindak pidana kasus gagal ginjal akut pada anak. Muhadjir Effendi menerangkan dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka. Terus ini bukan peristiwa peristiwa biasa, ini peristiwa yang harus kita tangani dengan sungguh-sungguh dan sudah kita telisik mulai dari sektor hulu sampai hilir, yaitu upaya untuk menyediakan obat-obatan untuk mereka yang terkena gagal ginjal akut ini. Jadi sebetulnya sudah kita lakukan dengan baik dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kita sudah bisa mencari jalan keluarnya. Dan yang kedua juga sudah melakukan pengusutan yang dilakukan oleh Pak Kapolri dan saat kurang tahu tadi apa sudah diumumkan atau belum. Dalam waktu dekat akan ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Nanti yang akan kita telisik itu asal muasal dari bahan baku ini. Kan bahan baku ini kemungkinan dari impor. Jadi ada 2 dari 4 jenis pelarut itu yang 2 kan impor kita. Jadi propylen glikol sama polyethylene glikol itu kita impor. Untuk gliserin dan sorbitol itu kita sudah bisa memproduksi sendiri. Kemungkinan besar pencemaran itu berasal dari 2 yang saya sebut tadi, dan ada beberapa perusahaan yang kemungkinan di dalam menggunakan zat pelarut ini sebetulnya bukan obat ya, ini sebetulnya hanya alat penolong aja, yaitu untuk melarutkan obat. Itu kemungkinan melampaui ambang batas. Korban meninggal tragedi Kanjuruhan kembali bertambah menjadi 135 orang. Informasinya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.